lagi di channel saya. Nah, pada kali ini saya akan sharing experience, berbagi pengalaman terkait dengan seleksi Serdos yang saya ikuti pada tahun 2020. Alhamdulillah pada Januari 2020 saya masuk dalam daftar eligible dosen yang akan di Serdos. Dan pada tahun yang sama saya lulus Serdos. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan ketika kita masuk dalam daftar eligible dosen yang akan di Serdos. As we know, fakta empiris ketidaklulusan dosen pada proses seleksi Serdos adalah ketidakjelasan pada proses Serdos itu sendiri, baik dalam segi teknis maupun substantif, dan juga perubahan pola manajemen Serdos pada aplikasi Sister pada tahun 2019. Nah, pada part 1 di video kali ini kita akan belajar gambaran umum bagaimana mempersiapkan diri pada proses seleksi Serdos. Nah, di sini saya akan berbagi 5 top secrets yang saya lakukan ketika saya mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi Serdos tahun 2020 ini. Semoga bagi teman-teman yang akan mengikuti proses seleksi tahun ini atau tahun depan, atau mungkin yang sudah mengikuti tetapi belum dinyatakan lulus dan harus masuk di periode selanjutnya, teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan 5 top secrets ini dalam bagian persiapan ketika mengikuti proses seleksi nanti. Yang pertama adalah syarat minimal yang harus dilakukan, yaitu pastikan teman-teman sudah memenuhi kualifikasi persyaratan Serdos. Salah satunya, yang pertama, pastikan teman-teman sudah terdaftar di PDPT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Yang kedua, kualifikasi akademik S2, magister atau mungkin setara. Yang ketiga, pastikan juga teman-teman sudah memiliki NIDN. Lalu pastikan teman-teman sudah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun pada instansi atau perguruan tinggi teman-teman bekerja. Lalu memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli. Lalu memiliki pangkat atau golongan yang diberikan oleh pejabat berwenang. Nah, inilah syarat kualifikasi yang harus teman-teman penuhi di awal ketika mengikuti proses seleksi Serdos ini. Nah, sekarang kita masuk dalam top secret kedua, yaitu teman-teman harus memiliki informasi atau pengetahuan mengenai tata laksana proses Serdos itu sendiri. Ini penting sekali, jadi kita tidak bisa mengandalkan instansi atau mungkin siapapun untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang proses seleksi ini. Jadi kita harus mencari tahu tentang apa sih kira-kira istilah yang digunakan dalam tata laksana Serdos itu sendiri dan tahapannya apa saja gitu ya. Seperti istilah yang sering kita temui D1, D2, D3, D4, D5. Dan itu paling tidak kita sudah mempunyai informasi gitu. Jadi ketika teman-teman nanti dinyatakan dalam daftar list eligible dosen yang akan di Serdos, teman-teman bisa masuk D1, D2, D3. Jika lulus, teman-teman bisa lanjut ke D4, yaitu pengisian penilaian persepsional dari atasan, sejawat, mahasiswa. Dan ketika teman-teman masuk dalam D4 dan nilai gabungan dinyatakan memenuhi syarat minimal, teman-teman bisa lanjut ke D5, yaitu pengisian deskripsi diri. Nah, paling tidak kita bisa mengetahui tahapan-tahapan ini dengan dengan detail gitu ya. Nah, tenang saja, informasi ini sudah tertulis di buku pedoman pengisian Serdos terkait dengan tata laksana Serdos terintegrasi. Jadi teman-teman bisa akses ya. Saya rasa buku ini juga ada di Google ya, atau mungkin teman-teman bisa minta filenya ke instansi atau kepegawaian ya terkait dengan pedoman pengisian Serdos atau mungkin pedoman penggunaan aplikasi Sister itu sendiri. Nah, yang saya lakukan pada tahun ini, saya juga mengikuti beberapa sosialisasi yang diadakan secara daring ya, webinar. Kebetulan ada teman-teman seprofesi yang juga masuk dalam seleksi Serdos. Nah, kita bisa belajar dari teman-teman yang sudah lulus sebelumnya gitu ya. Jadi mereka akan memberikan masukan terkait dengan tahapan proses seleksi Serdos ini sendiri. Nah, di sini teman-teman juga bisa belajar mengenai fakta pelaksanaan Serdos yang ada. Teman-teman bisa mengetahui apa sih kira-kira yang menyebabkan
Serdos itu tidak lulus ya. Jadi seperti mungkin plagiarism dalam pengisian deskripsi diri, lalu manipulating the score. Jadi mungkin skor yang harusnya diisi ya sewajarnya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan skor yang perfect gitu ya, untuk mendapatkan nilai gabungan yang tinggi nantinya. Lalu juga mungkin pemalsuan. Nah, ini pemalsuan ini juga salah satu penyebab ketidaklulusan Serdos itu sendiri. Pemalsuan ijazah, sertifikat, atau mungkin dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui kira-kira bagaimana fakta pelaksanaan Serdos yang ada di lapangan. Nah, kita masuk ke top secret yang ketiga kali ini, yaitu mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi Sister. Nah, seperti yang kita tahu, aplikasi Sister ini baru diperkenalkan pada tahun 2019 ya. Jadi ada perubahan pola alur sertifikasi dosen yang semuanya dilakukan pada menu layanan Serdos pada halaman Sister. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman yang digital literasinya kurang, agak susah gitu ya untuk mengoperasikan aplikasi ini. Tapi di sisi lain, aplikasi Sister ini cukup memudahkan kita untuk bisa mengunggah semua dokumen secara efisien tentunya. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui pengoperasian aplikasi Sister adalah pada updating master data yang ada pada kolom Sister, yaitu mengenai data profil, lalu kualifikasi akademik ya, dan lain-lain. Jadi pastikan teman-teman sudah memeriksa identitas diri atau mungkin kualifikasi akademik terkait ya pada halaman Sister. Jadi nanti ketika ada revisi atau mungkin ada perubahan data, teman-teman bisa segera lakukan perubahan pada halaman Sister tersebut untuk kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh admin PT dan admin pusat. Nah, sayangnya proses validasi ini membutuhkan waktu, kadang bisa sampai berbulan-bulan. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman sudah mengupdate jauh-jauh hari sebelum teman-teman masuk dalam daftar eligible dosen yang akan di Serdos. Nah, top secret yang keempat adalah mengumpulkan dokumen empirik. Ini penting sekali ya teman-teman, karena jika teman-teman melihat dari butir komponen yang ada pada halaman Sister, ada banyak sekali yang harus kita lengkapi, dan somehow it takes time ya, seperti mungkin kualifikasi akademik, identitas diri, lalu tridharma ya, lalu mungkin juga ya kegiatan penunjang lainnya yang teman-teman harus lengkapi dokumennya dalam bentuk soft copy gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mulai mencicil gitu ya, sedikit demi sedikit kira-kira dokumen yang bisa dikumpulkan tuh apa, entah itu sertifikat, ijazah, atau mungkin SK gitu ya yang diberikan oleh pejabat yang berwenang gitu ya. Teman-teman bisa kumpulkan dalam satu folder, dan mungkin foto-foto yang harus di-scan gitu ya, teman-teman bisa segera di-compile dalam satu file yang nantinya teman-teman bisa siap untuk diunggah ke halaman Sister jika nantinya teman-teman sudah masuk dalam daftar eligible dosen. Nah, ini cukup menguras banyak waktu ya, di tengah-tengah kesibukan kita mungkin sebagai tenaga pendidik ya, selain mungkin mengajar atau mungkin melakukan penelitian, pengmas, dan melakukan unsur penunjang lainnya. Kadangkala mengumpulkan dokumen empirik seperti ini tidak bisa hanya dilakukan 1 hari atau 2 hari ya, butuh waktu berminggu-minggu mungkin. Nah, jika memang teman-teman sudah yakin masuk dalam kualifikasi syarat dosen yang akan di Serdos, teman-teman bisa mulai mencicil dokumen empirik ini jauh-jauh hari. Oke, last but not least, top secret kita yang terakhir adalah mempersiapkan TKDA dan TKBI, tes kemampuan dasar akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris. Cerita saya pada tahun 2020 ini, kebetulan saya mengambil TKDA dan TKBI ini di tahun sebelumnya, jadi saya bisa dibilang curi start ya. Walaupun pada saat itu saya sendiri kurang yakin saya masuk dalam daftar eligible dosen yang di Serdos, mengingat proses Japfung saya belum selesai. Tapi pada saat itu saya nekat, karena saya tahu banyak sekali orang yang mengambil tes ini, jadi saya harus mengantri nantinya. Jadi mungkin jauh-jauh hari saya bisa mencicil untuk mengambil salah satu syarat proses seleksi ini, yaitu sertifikat TKDA dan TKBI. Jadi pada bulan Maret 2019, jadi praktis tahun sebelumnya,
Saya iseng-iseng mengambil ini, saya melihat di web PLTI pada saat itu yang merupakan salah satu official penyelenggara yang direkomendasikan oleh Kemenristek Dikti. Jadi di situ saya melihat beberapa unit atau beberapa instansi penyelenggara tes pada PLTI dan salah satunya adalah di instansi tempat saya bekerja. Pada saat itu saya mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan diri, yaitu untuk belajar TKDA atau maupun TKBI. Jadi di sini memang TKDA, TKBI ini penting sekali dalam kontribusi skor nilai gabungan nantinya. Walaupun nilai gabungan nanti minimal adalah 4 ya, tapi ketika teman-teman bisa memaksimalkan skor pada TKDA atau mungkin TKBI, hal tersebut akan mempengaruhi skor akhir dari nilai gabungan yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk penentuan kelulusan di tahap berikutnya. Ya teman-teman, itu dia tadi 5 top secrets yang saya lakukan dalam mengikuti seleksi Serdos yang saya ikuti pada tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti proses seleksi ini di periode berikutnya. Dan di part selanjutnya, pada video berikutnya, saya akan berbagi pengalaman mengenai detail informasi pada penilaian profesional, lalu pengisian deskripsi diri, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan skor di TKBI atau bahasa Inggris gitu ya. Lalu juga mungkin tips dan trik bagaimana sih kita bisa mengisi aplikasi Sister ini dengan benar dan mungkin frequent answer and question terkait dengan tata laksana Serdos ini sendiri. Oke, thank you so much for your attention. Stay tuned on this channel. Sampai jumpa di video berikutnya.